hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa bertemu dalam acara sosialisasi modul 1 calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sragen, TKU Sri Wijaya Muhammadiyah Sragen. Di sini nanti saya akan menyampaikan dengan teman kami, ada 4 orang, saya sendiri, ada Ibu Janik, Ibu Yanti, dan Ibu Nana. Hari ini saya bagian modul 1, yaitu modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki waktunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut ingat sing kulo ing madya manguntaso tukuring dalami. Jadi kita sebagai guru ingat sing kulo kita harus memberi contoh teladan yang baik kepada anak kita. Selanjutnya ing madya manguntaso kita harus memberi semangat kepada anak kita. Selanjutnya tukuring dalami adalah kita sebagai guru selalu mendorong dan memberi arahan kepada anak kita. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara kodrat anak merdeka. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang memerdekakan hidup lahir itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin, pendidikan, merdeka lahir yaitu pengajaran. Selanjutnya adalah bermain adalah salah satu kodrat anak, karena anak-anak cenderung belajar adalah bermain seraya belajar. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cita, rasa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh yang ada di sekolah. Ya, ada coklat, itu bisa kita belajar matematika lewat strategi, belajar dan selanjutnya yaitu juga solder. Selanjutnya pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu bebas dari segala kata dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk belajar pada sang anak. Selanjutnya, ya pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi kita sebagai guru TK harus berpihak pada anak, ya kita harus menghamba pada anak, menuruti kemauan anak, tapi juga mengarahkan. Selanjutnya, ini yang tadi pembicaraan tentang menghamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi. Yaitu Suwardi adalah nama kecil Ki Hajar Dewantara ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Selanjutnya, nah ini untuk berada pada sang anak adalah pendidikan yang tidak berpusat pada murid. Selanjutnya itu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu bukan tabula rasa. Anak adalah bukan kertas sosok yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sangat-sangat. Tujuan pendidikan adalah menuntut anak untuk menebalkan dari sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural budaya. Yaitu satu, menebalkan laku anak dalam sosial budaya mengarai. Itu contohnya ya saudara, ada toy, itong, toming, dan seterusnya. Karena di daerah-daerah itu ada
budaya-budaya yang berbeda. Untuk selanjutnya ada contoh dari Papua, ada dari Pulau Jawa, ada dari Madura. Nah, ini yang selanjutnya yang pertama yaitu belajar pendidikan seorang petani. Jadi ibaratnya guru adalah kita menyiapkan lahan yang bagus dan anak-anak adalah benih-benihnya. Jadi misalkan lahan kita bagus, benih kita bagus, insya Allah nanti akan menghasilkan bibit yang bagus pula. Ini contohnya, kita pertama menyiapkan lahan yang bagus, kita siapkan tanah yang subur, kemudian kita berpupuk, kemudian selanjutnya kita memilih biji yang berkualitas. Jadi biji yang paling bagus kita tanam di tanah yang subur, insya Allah akan menghasilkan bibit yang berkualitas. Selanjutnya, nah ini contohnya, ini adalah padi yang jagung, mohon maaf, tadi biji jagung yang berkualitas ditanam di tanah yang subur dan menghasilkan jagung yang berkualitas pula. Selanjutnya yaitu relevansi filosofi pendidikan sebagai Dewantara, yaitu pesan kunci. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua yaitu refleksi filosofi pendidikan sebagai Dewantara. Yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman secara spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Nah, itulah saja yang dapat saya sampaikan di modul 1.1, yaitu filosofi sebagai Dewantara. Untuk selanjutnya modul 1.2 akan disampaikan teman saya yang bernama Ujani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semuanya di sini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu fondasi profil pelajar Pancasila dan nilai guru penggerak. Yang seperti sudah dikatakan di modul 1.1 tadi, yaitu filosofi petani, yaitu tukar fokus di mana dari lahan yang subur akan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Seperti juga kita ketika kita mendidik anak dengan niat baik akan insya Allah menghasilkan output yang lebih baik juga. Di sini menghadap kepada anak memahami kodrat anak, yaitu kodrat alam dan zaman, kemudian bermain, memperbaiki lakunya selaras budi, cipta rasa bangsa dan pekerti. Adapun maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini manusia merdeka yaitu adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Terkadang di sini kita tampilkan lagi profil belajar Pancasila, di mana terdiri dari beriman serta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebijaksanaan sosial, bergotong royong, kreatif, bernalar-kritis, dan mandiri. Di sini untuk beriman dan bertakwa itu ada tentang akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Kemudian untuk yang mandiri tentang pemahaman diri dari situasi regulasi diri. Jadi ketika anak di usia dini ini kita tanamkan kemandirian. Kemudian bernalar-kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dalam menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi anak-anak kita ajak untuk bisa berpikir kritis.
berbagai kebinekaan global di sini mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kemudian untuk bergotong royong, kolaborasi kepedulian yang sudah kita tanamkan di dalam kelas ketika membersihkan kelas, ketika membereskan mainan, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada fase modul dari fase modul 1, modul 2, modul 3 dan fase modul di sini. Guru penggerak itu perannya yaitu harus mandiri, reflektif, kolaboratif, mendorong kolaborasi, inovasi, berpihak pada murid. Selanjutnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya ketika anak tersebut ada di dalam masyarakat, di dalam bangsa dan negara. Nah di sini diri itu ada di dalam lingkaran yang paling kecil, kemudian orang lain, institusi, kemudian lingkungan dan masyarakat. Di sini ada sehingga kita bisa menjadi relasi, komunikasi, kolaborasi dan kontribusi. Nah di sini guru penggerak perlu memahami bagaimana manusia itu tergerak. Kapan tahu kita itu bisa tergerak, kemudian bergerak. Ketika kita sudah tergerak, kemudian kita bergerak. Setelah kita bisa bergerak sendiri, kita bisa menggerakkan teman-teman yang lainnya. Kemudian di sini ada strategi usia. Di sini kapan tahu usia sekolah itu? Nah, usia sekolah itu antara umur 7 sampai 21 tahun, di mana mulai dari tahun sampai kuliah. Kemudian untuk yang mendatar itu usia aktif kerja, seperti kita saat ini usia kita pada usia aktif kerja. Kemudian setelah itu akan mengalami suatu penurunan, yaitu pada usia pensiun. Nah di sini ada 3 brain, yaitu otak luhur manusia. Nah otak luhur manusia itu ada di sebelah ya. Itu bahwa manusia itu bijaksana, jadi Homo sapiens. Kemudian otak primata itu untuk gerakan kompleks menggunakan alat. Kemudian otak mamalia yaitu atau sistem limbik emosi. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak itu kita menggunakan otak mamalia kita. Kemudian otak reptil yaitu batang otak. Itu untuk apa? Untuk kita bertahan hidup. Kemudian, jadi bagaimana memanfaatkan sistem 2? Bagaimana membiasakan berpikir lambat? Di sini kita sistem lambat yang kedua yaitu thinking slow. Yaitu thinking slow itu akan memakan banyak energi. Kenapa? Karena untuk thinking slow itu memerlukan aksi, reaksi, dan respon. Di mana di sini ada pilihan putusan dalam keadaan sadar. Nah, di sini fokus ke sisi positif. Otak diprogram untuk klasifikasi situasi, yaitu atau ancaman atau kita merasa aman. Nah, insting bereaksi lebih cepat mengklasifikasikan ancaman dibanding menganalisis apa benar itu adalah ancaman. Kemudian berpikir negatif adalah naluri yang alami. Nah, ketika kita seudon itu berarti itu adalah naluri yang alami. Nah, yang kedua bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Di sini penelitian neuroscience bahwa pengambilan keputusan dimulai dari sistem limbik yang mengelola emosi kita. Tadi ada otak limbik itu yang bekerja untuk mengelola emosi kita. Otak menerima banyak input yang harus diproses setiap saat. Begitu diberi kesempatan, otak pasti akan mengotomatisir
mengotomatisasikan kerjanya dan masuk ke sistem 1, memilih yang mudah dan kelihatan. Kemudian untuk rangkaian mekanisme lawan, lari atau tidak bereaksi, jadi kita biar atau kita lari, kemudian kita jangan terjebak. Nah, di sini diperlukan suatu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu bagaimana? Yaitu mengenali bagaimana diri melihat ancaman. Ketika kita melihat ancaman, kita akan secara refleks lari. Kemudian melawan dorongan untuk fight atau kita mendorong, kita melawan. Kemudian flight, freeze, yaitu reaksi defensif, marah, menyalahkan, mengamuk, nyinyir, menyangkal atau apatis. Kemudian jangan lawan otak Anda, tapi kenali, terimalah, dan beri waktu untuk belajar. Walaupun kita hidup di teknologi 21 ini, otak kita mungkin sudah sangat tua sekali ya, bagian-bagiannya berupa otak primata, mamalia, reptil, seperti otak yang sangat tua. Pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan pertumbuhannya, yaitu budi pekerti. Budi pekerti itu antara lain kekuatan batin, karakter, kemudian pikiran itu intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup anak yang sesuai dengan dunianya. Nah, di sini sangat menguatkan nilai-nilai dan peran kita sebagai guru, meskipun kita semuanya bukan seorang guru penggerak, tapi marilah kita ketika kita bergerak, kita harus bergerak dan kita bisa menggerakkan orang lain sehingga anak-anak kita bisa menjadi seseorang pribadi yang punya karakter yang baik. Nah, demikian tadi Ustazah, terima kasih atas waktunya yang sudah mendengarkan sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih. Untuk yang modul 1.3 akan disampaikan oleh Ustazah Yanti. Terima kasih Ustazah untuk waktunya. Di sini saya akan melanjutkan dari modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di sini visi guru penggerak, alur konsep yaitu yang pertama makna, kata, prakarsa, semangat, berkarya, bersama dan upaya. Itu akan menghasilkan prestasi, pencapaian program anak. Di sini untuk alur konsep kita menerapkan konsep Bagja ya, yaitu Bagja buat pertanyaan utama, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Selanjutnya dengan mengungkap, mengapresiasi, memungkinkan, memberdayakan, menyatukan dan mewujudkan. Selanjutnya, dari mana datangnya visi? Mengapa memiliki visi? Visi yaitu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak dalam khayalan, penglihatan dan pengamatan yang kita lakukan sehari-hari. Di sini yang sudah disampaikan pada modul sebelumnya yaitu tentang profil pelajar Pancasila, bahwa di sini kita untuk guru penggerak seharusnya ini sudah menjadi dasar ya. Jadi pada setiap modul bahwa untuk profil pelajar Pancasila ini selalu dijelaskan. Lanjut saja Us. Guru penggerak dapat merumuskan dan mencapai visi yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila murid-muridnya melalui inisiatif perubahan yang positif dan apresiasi. Di sini kita mengambil kata kunci yaitu visi. Visi merumuskan, mencapai, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dengan proses perubahan, proses belajar, paradigma inquiry apresiatif, model manajemen dengan menggunakan perubahan Bagja. Bagaimana kita menanam keyakinan bahwa kita yakin bahwa semua murid dapat mencapai sesuatu atau prestasi jika selaras dengan kodratnya, bahwa anak-anak terlahir ke dunia ini sudah membawa prestasi masing-masing ya, sudah membawa apa ini ya, saya lupa, sudah membawa bakat dan minat masing-masing.
Selanjutnya, yakin bahwa murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian merdeka. Kita harus yakin bahwa dalam proses belajar hubungan guru-murid adalah kemitraan. Mewujudkan misi, mencapai tujuan-tujuan. Masalah, atasi dan selesaikan. Upaya, mencari dan mengatasi masalah. Perspektif, pasti ada sesuatu yang salah. Untuk fokus, kita cari kelemahan dalam sistem tersebut. Untuk masalah, kesulitan atau batu sandungan yang setiap hari kita hadapi dalam membimbing anak-anak ya. Pengalaman emosi itu adalah sekolah satu sifat negatif. Untuk kekuatan potensi daya yang digunakan. Untuk upaya, identifikasi, apresiasi, selidiki, kekuatan, potensi, aset. Perspektif, pasti ada kekuatan. Untuk fokusnya, apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, co-kreasi atau co-creating. Untuk masalah yaitu tantangan batu lompatan. Untuk pengalaman emosi, untuk meningkatkan budaya positif. Bahwa di sini ada tokoh Peter F. Drucker ya, bahwa tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Prakarsa perubahan yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah, sehingga di sekolah sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini proses perubahan Ki Hajar Dewantara. Prinsip melakukan perubahan, recon, continue atau berkesinambungan, sejarah, kini, masa depan, dan terus bergerak. Untuk yang kedua, konvergen, yaitu universal, kesamaan, titik temu. Dan yang ketiga, konsentris, yaitu konseptual, unik, latar belakang, kultur, lokal, dan individual. Pikirkan prakarsa-prakarsa perubahan yang dapat mewujudkan satu elemen dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini contohnya, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak, mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Untuk meningkatkan kreativitas, kita mengambil contoh menghasilkan gagasan-gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keleluasan berpikir dalam mencari alternatif, solusi, dan permasalahan. Untuk kita mengembangkan literasi, kita mengambil contoh memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi, penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Pertanyaan apresiatif inquiry yang baik. Ini hanya sebagai contoh, mengarahkan perhatian pada hal positif, mengidentifikasi nilai-nilai positif, mengidentifikasi kekuatan-kekuatan, fokus pada apa yang diinginkan terjadi atau lebih banyak, fokus pada aspek kehidupan sehari-hari di sekolah, mengungkapkan narasi baru, mengungkap makna yang spesifik, akrab dan kontekstual. Nah, di sini kita dalam mengembangkan guru penggerak ini, kita harus tetap semangat belajar untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk generasi yang berikutnya. Demikian untuk modul 1.2, nanti untuk modul 1.4 akan dilanjutkan rekan saya yaitu Ustazah Sakiana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanjutkan modul 1.4 yang terakhir ya, teman-teman Ustazah, yaitu budaya positif dan atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup, tumbuh-tumbuhan seseorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua
positif, efektif, dan bermanfaat. Memaksa orang dewasa memiliki hak untuk. Next. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat untuk memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Cetakan kelima. Next. Keyakinan kelas adalah hukuman dan pemberian. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena itu sebuah aturan. Biar apa? Biar kita aman. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya, prokes sekarang ya, COVID-19. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, teman-teman. Cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan. Jadi kita perlu kebebasan ya, tidak harus selalu di dalam kelas ketika mengajar anak-anak, dan juga kesenangan. Next, 5 posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif ini? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Di mana posisi Anda saat ini? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Nada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Itu kata-katanya adalah kata-kata disampaikan itu 10%. Nada suara itu 35%. Dan nonverbal atau bahasa tubuh kayak kita bergerak ini mencapai yang paling banyak 55%. Di sini selanjutnya adalah apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu menstabilisasi tindakan, menstabilkan identitas. Oke, next, membantu siswa mengenali disiplin atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi disiplin, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival.
yaitu validasi tindakan yang salah. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, terima kasih. Demikian modul 1.4 kami dari CGT Angkatan 4 Kabupaten Sragen TKI Guru Walidai mengucapkan terima kasih. Semoga kita bergerak dan menggerakkan. Kami tunggu kewenangan ibadah. Penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.